Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? Ya, semoga kita baik-baik saja. Baik. Nah, hari ini kita belajar Al-Quran Hadis. Ya, Nanda. Iya. Baik, sebelum belajar, ibu ingin mengambil absen terlebih dahulu. Siapa anak-anak ibu yang tidak hadir? Ya, hadir semua. Baik, berarti kita bisa masuk kepada materi kita yang pertama ya Nana. Ya, kita masuk materi pertama yaitu tentang hukum bacaan mad iwad, mad lain, sama mad arid lisukun. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian dari mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun beserta contohnya. Kemudian yang kedua, setelah peserta didik tahu apa yang dimaksud dengan mad iwad, mad arid lisukun, dan mad lain, maka peserta didik diharapkan mampu mengamalkan dalam sehari-hari dalam baca Al-Quran bagaimana hukum mad tersebut. Ya, setelah mengetahui tujuan pembelajaran tadi, nah berarti sekarang kita masuk kepada materi kita yang pertama yaitu tentang mad iwad. Ada anak-anak ibu yang tahu apa itu mad iwad? Ya, yang pertama kita bahas dulu pengertian dari mad. Mad artinya panjang, sedangkan iwad itu berarti pengganti. Nah, secara istilah mad iwad berarti mad yang terjadi apabila ada fathatain di akhir ayat atau tanda. Nah, seperti contohnya wala tusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Nah, dalam potongan ayat tersebut akhir ayatnya itu ahadan. Harus dua di atas. Nah, jadi kita tidak membacanya dengan ahadan melainkan ahada. Nah, dipanjangkan satu alif atau dua harkat seperti ahada. Nah, jadi bacaan madnya itu menggantikan fathatainnya tadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, yang telah terletak di akhir ayat tadi tawwaba, ya dia berbaris dua di atas atau fathatain tawwaban. Nah, jadi yang menjadi mad kita bunyikan seperti ini, tawwaba. Tidak kita baca tawwaban, melainkan tawwaba dipanjangkan dua dan dihilangkan bunyi fathatainnya tadi. Nah, dari dua contoh yang telah ibu jelaskan tadi, apakah anak-anak ibu sudah paham? Ya, nanti bisa kita cari di dalam Al-Quran. Itu akan sangat banyak lagi terdapat hukum bacaan mad iwad. Nah, ingat, mad iwad itu terletak di akhir ayat yang ada fathatainnya. Nah, fathatain tadi dihilangkan dan diganti menjadi mad dan dibaca dua harkat. Baik, kita masuk kepada yang kedua, yaitu mengenai mad lain. Nah, mad sama dengan yang telah kita bahas tadi. Mad berarti panjang, sedangkan lain berarti lunak. Nah, jadi mad lain adalah mad yang terjadi apabila ada waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharkat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakaf. Nah, cara membaca mad ini boleh dibaca 6 harkat. Seperti contohnya dalam potongan ayat li'ilafi Quraisy. Nah, di sana terdapat
ya yang sebelumnya hurufnya berharf fathah dan yang akhirnya berharf huruf hidup yang dibaca sukun. Kita baca li'ilafi Quraisy tulisannya, namun kita baca li'ilafi Quraisy. Nah, jadi kita boleh membacanya 2, 4 atau 6. Nah, kemudian lihat pada contoh ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Nah, di sana was-shaif sama juga dengan yang tadi, terdapat ya sukun yang sebelumnya ada berharkat fathah dan setelah ya sukun terdapat huruf hidup yang dibaca wakaf. Nah, dari 2 contoh yang telah Ibu sebutkan tadi, apakah anak-anak Ibu sudah paham apa itu mat lain? Oke, kalau anak-anak Ibu sudah paham, nanti silakan cari contoh lain yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian kita lanjut kepada mat yang ketiga, yaitu mat arid lisukun. Sama, mat berarti panjang, yang arid berarti tiba-tiba ada, sukun artinya mati. Nah, jadi mat arid lisukun yaitu mat yang terjadi apabila ada huruf mat waw, alif, dan ya. Nah, yang berada di akhir ayat atau tanda wakaf. Nah, cara membaca mat ini sama dengan mat lain tadi, boleh 2, 4 atau 6 harkat, tetapi lebih diutamakan 6 harkat, sepertinya dalam contoh biddin. Nah, biddin ini akhirnya ya seperti yang dijelaskan, apabila ada huruf ya di sini matnya ya sukun di akhir ayat. Nah, ini dia ya biddin, kita baca panjang 6 harkat. Kemudian dalam contoh lain, faghshaynahum fahum la yubsirun, terdapat waw sukun di akhir kalimat. Nah, kemudian yang lain, yang alif, kita ambil contoh alif, la yukhlifullahu al-mi'ad. Nah, itu contoh alif. Nah, apakah anak Ibu paham apa itu mat arid lisukun? Sekali lagi, mat arid lisukun itu mat yang terletak di akhir ayat. Ingat, di akhir ayat atau tanda wakaf, dibaca 6 harkat. Nah, ya oke, silahkan anak-anak Ibu cari contohnya sebanyak-banyaknya dari 3 mat tadi. Oke, kasih waktu anak, silahkan cari contoh lain. Oke, sudah ya anak-anak Ibu. Berarti apakah anak-anak Ibu sudah paham apa itu mat iwad, mat lain, dan mat arid lisukun? Nah, oke, sudah paham. Sekarang Ibu simpulkan. Mat iwad yaitu mat yang terjadi apabila ada fathatain di akhir ayat atau tanda wakaf. Kemudian mat tadi menjadi pengganti fathatain dan dibaca 2 harkat. Kemudian kalau mat lain yaitu mat yang terjadi apabila ada waw sukun atau ya sukun yang sebelumnya didahului oleh huruf berharkat fathah dan setelahnya ada huruf hidup yang dibaca wakaf, dan cara membacanya boleh 2, 4 atau 6 harkat. Nah, kemudian yang ketiga, mat arid lisukun yaitu mat yang terjadi apabila ada huruf mat
alif, waw, dan ya di akhir ayat atau tanda wakaf. Nah, cara membacanya sama dengan mat lain tadi, boleh 2, 4, atau 6 harkat, tetapi lebih diutamakan untuk membacanya 6 harkat. Nah, dari ketiga macam-macam hukum bacaan mat ini, ibu harapkan anak-anak ibu mencari lebih banyak lagi contohnya di dalam Al-Quran, kemudian mengamalkannya dalam membaca Al-Quran. Nah, setelah itu, untuk pertemuan selanjutnya, ibu akan memeriksa tugas anak-anak semua mengenai contoh dari hukum bacaan mat iwad, mat layin, dan mat arid lisukun. Nah, untuk pertemuan kali ini, sekian materi yang dapat ibu sampaikan. Nah, kita lanjutkan